Dalam kondisi yang kritis dan membingungkan itulah, maka muncullah sahabat Nabi kita ini, Al-Barra bin Malik, datang kepada Panglima Khalid bin Walid. Ayyuhal Amir, wahai Panglima, saya punya usul. Meniti jalan orang-orang mulia bersama para sahabat Rasulullah SAW, kita nikmati keindahan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Di antara sahabat-sahabat Rasulullah SAW, ada orang-orang tertentu yang punya karakter yang luar biasa berani. Bahkan begitu beraninya tokoh-tokoh ini sampai-sampai di antara para sahabat Nabi ada yang melarang, atau bukan melarang sebenarnya, tapi mencegah supaya waspada. Sayyidina Umar bin Khattab pernah mengatakan tentang sosok yang akan kita bahas ini. Apa kata Umar? La tasta'milul barra ala jaishin fa innahu muhlikatun min mahaliki yaqdumu bihim. Janganlah kalian mengangkat al-barra atas atau terhadap sebuah tentara atau mungkin menjadi panglima, fa innahu muhlikatun min mahaliki yaqdumu bihim, karena dia khawatirkan dia bisa mencelakakan pasukannya. Jadi saking beraninya gitu ya. Nah, ini ungkapan Sayyidina Umar bin Khattab kepada seorang sahabat Nabi yang akan kita bahas pada serial orang-orang mulia di sekitar Rasulullah pada edisi kali ini. Al-Barra bin Malik. Dari namanya kita sudah bisa menebak siapakah Al-Barra ini. Ya, dia adalah saudara dari Anas bin Malik. Khadimu Rasulillah, orang yang diberikan oleh ibunya kepada Rasulullah untuk menjadi pembantu beliau. Hampir 10 tahun namanya Anas bin Malik menyertai Rasulullah. Ini adalah saudaranya, Al-Barra bin Malik. Karakter, lalu kemudian tubuh Al-Barra bin Malik ini menarik. Dalam kitab Suwar min Haid Sahaba, Suwar min Haid Sahaba, Dr. Abdurrahman Ra'fat Basha memberikan definisi atau menarasi tentang sahabat Nabi ini. Kira-kira maknanya adalah Al-Barra bin Malik ini seorang laki-laki dengan rambut keriting, rambut kribo, badannya berdebu, perawakannya kurus, kribo, badannya bukanlah bersih gitu ya, tidaklah bersih, berdebu, kurus, tulang tubuhnya berbalut daging tipis. Mata para pemandangnya melihat kepada dengan sulit, artinya nggak enak gitu ya dipandang. Namun di tengah kondisi fisiknya yang tidaklah besar, kecil, rambut kribo, dengan kulit atau daging pembalut, kulit yang membalut tubuhnya tidaklah tebal, bukan orang yang gemuk. Namun dia punya kekuatan yang dahsyat dan keberanian yang luar biasa. Dikisahkan dia pernah bahkan membunuh musuhnya, orang-orang musyrik, 100 orang sendirian, duel. Luar biasa. Ini tidak terhitung dalam perang massal. Dia sendiri berhasil membunuh musuhnya 100 orang. Nah, Al-Barra bin Malik ini menyertai Rasul SAW dalam semua peperangan. Dia tidak pernah absen bersama Rasul SAW. Dan bukan hanya itu, ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, maka bersama dengan para sahabat Nabi pada waktu itu, dia juga ikut serta dalam membasmi orang-orang murtad, nabi-nabi palsu yang muncul seiring dengan wafatnya Rasulullah SAW. Nah, di antara sekian banyak nabi palsu yang sangat berbahaya, sebagaimana kita ketahui adalah Musailamah al-Kadzdzab, dari kabilah Bani Hanifah, dari daerah Yamamah. Dia bukan hanya mentahbiskan dirinya sebagai nabi, yang mengaku dirinya mendapatkan wahyu, tapi dia juga mengaku sebagai raja. Dulu Musailamah ini pernah mendatangi Rasulullah SAW dan meminta jatah, berbagi kekuasaan, tapi Nabi tidak mau. Maka dia mengatakan,
Kalau begitu maka saya yang menjadi nabi setelahmu. Kata Rasul, tidak. Tidak ada nabi setelah Rasulullah SAW. Namun demikian ketika Nabi meninggal dunia, dia mengaku dirinya menjadi nabi, mengaku dirinya menjadi Raja Yamamah, dan para sahabat Nabi waktu itu kompak. Kalau orang-orang seperti ini tidak ada perbedaan pendapat. Abu Bakar Siddiq memerintahkan kepada pasukan, dibentuklah pasukan untuk menyelesaikan urusan dengan Musailamah al-Kadzdzab. Sekian panglima diangkat, namun pada akhirnya Khalid bin Walid lah yang diberikan amanah untuk menumpas nabi palsu yang sangat berbahaya ini. Khalid, siapa yang tidak kenal? Maka berangkatlah Khalid bin Walid. Nah, di dalam pasukan Khalid bin Walid ini ada Al-Barra bin Malik ini. Ada Al-Barra bin Malik. Musailamah al-Kadzdzab terus diburu sampai pada akhirnya dia lari ke daerah Yamamah namanya. Maka perang ini disebut dengan perang Yamamah. Dan masuklah Musailamah ini ke sebuah benteng yang sejarah mencatat benteng ini dikenal dengan Hadiqatul Maut, benteng kematian. Masuk ke dalam benteng tersebut dan kemudian ditutup dari dalam. Berhari-hari kaum muslimin berusaha untuk menjebol benteng ini, tapi gagal. Sekian hari mereka mengurung benteng ini dari luar, namun lama-kelamaan perbekalan mereka akhirnya menipis. Sementara ternyata di dalam benteng tersebut Musailamah al-Kadzdzab telah menyiapkan bahkan sampai untuk persiapan sekian bulan namanya. Tidak mungkin bertahan lama, tapi tidak juga mungkin pulang dengan tangan hampa. Dalam kondisi yang kritis dan membingungkan itulah maka muncullah sahabat Nabi kita ini, Al-Barra bin Malik, datang kepada Panglima Khalid bin Walid. Ayyuhal Amir, wahai Panglima, saya punya usul. Lemparkan saya dari luar, maksudnya ke dalam benteng, dan biarkan saya membuka benteng dari dalam. Maka mereka mengatakan, ya Al-Barra, wahai Barra, qataluk, mereka akan membunuhmu. Sebelum Anda membuka pintu gerbang dari dalam, maka orang-orang atau Musailamah al-Kadzdzab dan kawan-kawan akan mengurangimu. Tidak, tetapi saya yang membunuh mereka. Maka dikisahkan Al-Barra bin Malik ini segera naik ke atas benteng dari luar. Kalau dalam riwayat mereka melemparkannya, tapi dalam ilustrasi berbagai buku dan film dia dibuat tangga dari luar, begitu kira-kira tangga. Lalu kemudian naiklah Al-Barra ini dari luar, begitu sampai ke atas, maka dia loncat ke bawah dan buru-buru salah satu tangannya memegang pedang untuk membentengi dirinya dan salah satu tangannya membuka benteng dari dalam. Walaupun tangannya sempat terluka parah, namun pada akhirnya Al-Barra bin Malik berhasil membuka pintu gerbang Hadiqatul Maut dari dalam, dan ibarat air bah pasukan kaum muslimin menyerang dari luar, menyerbu, dan kemudian itulah akhir perlawanan dari Musailamah al-Kadzdzab. Nah, siapa yang begitu berani, siapa yang begitu nekat berhasil menjebol benteng Hadiqatul Maut? Al-Barra bin Malik. Kalaulah para sahabat Nabi waktu itu mengatakan bahwa dia akan terbunuh, dibantai oleh orang-orang Musailamah al-Kadzdzab, tapi faktanya tidak. Makanya dalam kajian-kajian perjuangan ada istilah bom syahid. Ini memang harus hati-hati. Secara asal kita tidak boleh mengorbankan diri kita, lalu kemudian dan pasti celaka. Tapi dalam hitung-hitungan perjuangan, alhamdulillah, pada titik tertentu, pada kondisi tertentu, bisa jadi dibolehkan. Bisa jadi dibolehkan. Jadi dengan mengorbankan diri kita, tapi kemudian bisa mengguncang musuh dan membunuh mereka lebih banyak, bisa jadi ini bagian dari langkah darurat. Tapi ingat, harus betul-betul sifatnya kasustis, izin panglima perang, dan dengan perhitungan yang sangat matang. Seperti Al-Barra bin Malik, dia seperti menerjunkan dirinya di tengah musuh. Kalau dihitung presentasinya, barangkali lebih dari 5% kemungkinan, lebih dari 50% dia akan mati. Bagaimana mati dia? Dia loncat dari atas, terjun ke tengah musuh. Itu peluang hidupnya tipis, tipis. Jadi maka waktu itu ada yang mengatakan, wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Janganlah menjatuhkan diri kepada kehancuran. Asalnya nggak boleh, kita tidak boleh menerjunkan diri
kita ke dalam kehancuran. Tapi kalau hitung-hitungannya tepat dan ada peluang menang, ya, menguntungkan gitu ya, maka bisa jadi boleh. Karenanya kita tidak bisa menghukumi teman-teman kita yang melakukan bom syahid di Palestina dan seterusnya ya, karena beda kondisi. Di Indonesia ya nggak boleh. Kita tidak boleh mengebom diri kita diri kemudian di tempat-tempat masjid saya enggak, karena masih ada jalan lain. Tapi kalau bagi teman-teman kita yang berada di negara konflik dengan musuh, maka kita tidak bisa hakimi itu boleh atau tidak, karena kondisi kita dengan mereka berbeda. Kembali kepada Al-Bara bin Malik, walaupun prediksi para sahabat dia akan terbunuh, ya, dibunuh oleh musuh, tapi nyatanya tidak. Dia cuman ada yang mengatakan dia kehilangan tangannya, tapi akhirnya dia bertahan hidup. Sampai kemudian berbagai peristiwa berikutnya dia tidak pernah absen, walaupun pernah hampir celaka dalam perang Yamamah ini. Namun di masa Abu Bakar As-Siddiq selesai, diikut berbagai peperangan di masa Umar bin Khattab, dan ada satu perang menarik, dan disinilah dia mendapatkan syahid, ya. Perang yang terjadi di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang dikenal dengan perang Tustar. Ini perang luar biasa, ya, dan pada kisah inilah Al-Bara bin Malik ini mendapatkan syahadah. Nah, bagaimana kisah syahidnya Al-Bara bin Malik dalam perang Tustar? Nah, kita akan bahas setelah yang satu ini, dan jangan kemana-mana. Bersama kami belajar sirah Nabawiyah untuk memahami sejarah hidup Rasulullah SAW dan para sahabat melalui video-video pendek, diskusi dengan para tokoh dan pakar lewat program Kelas Kupas lewat obrolan santai. Apapun masalahnya, dikupas dengan cara yang santai dan penuh keakraban. Bersama kami juga menelaah kitab-kitab induk dan referensi terpercaya, menelisik hikmah, merangkai makna, lalu menuangkannya dalam karya tulis. Kita masih di program mengenal orang-orang mulia di sekitar Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Bara bin Malik, dia selamat pada perang Yamamah, dan jasanya sangat besar dalam membuka benteng Hadiqatul Maut, sehingga kaum muslimin berhasil, ya, menyelesaikan Musailamah al-Kadzdzab. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab ada perang besar, namanya perang Tustar. Tustar ini sebuah wilayah di daerah Iran, daerah pegunungan. Ya, teman-teman nanti kalau bisa silakan searching, ya, itu ketik Tustar, maka kita menemukan ternyata hari ini Tustar itu adalah sebuah kawasan dan menjadi salah satu destinasi wisata. Mengapa demikian? Karena ini kota dikelilingi oleh sungai. Nah, jadi kota Tustar ini dulu masuk dalam wilayah kekuasaan Persia. Kita tahu strategi orang-orang Persia itu bagaimana kalau perang. Kata Salman Al-Farisi, "Idza husirna," kalau kami diserang musuh, dikepung musuh, ya, maka kami menggali parit. Nah, ini kota di pegunungan namanya kota Tustar. Untuk mengamankan diri dari musuh, maka mereka membentengi kota itu dengan parit, dengan dan dialirkan sungai dari atas. Jadi kebayang oleh kita daerah pegunungan gitu kan. Nah, kemudian di kiri kanannya digali parit atau selokan besar gitu, ya, dan dari atas sungai mengalir, ya, sehingga air menyebar dan kemudian mengelilingi tempat ini. Ini menjadi benteng pertahanan mereka waktu itu strategi orang-orang Persia untuk pertahankan diri. Nah, sekarang kota itu justru menjadi kota yang menarik. Teman-teman bayangin, ya, di puncak, di lereng pegunungan ada sebuah kota yang dikelilingi oleh sungai. Sudah, ya. Nah, untuk menaklukkan, ya, kota ini, kaum muslimin di masa pemerintahan Umar luar biasa. Sampai Anas bin Malik itu memberikan kesaksian. Kira-kira maknanya, kami tidak pernah telat sholat subuh, ya, kecuali ketika menaklukkan kota Tustar. Jadi sampai luar biasanya nggak sempat sholat subuh, ya, lewat gitu kan, walaupun, ya, karena kondisi darurat gitu, ya. Nah, dalam perang inilah, ya, Al-Bara bin Malik ikut serta dan bukan hanya mengamankan kota Tustar dengan parit yang kemudian dialiri dengan air, tapi juga, ya, tentara-tentara Persia waktu itu, ya, melemparkan besi, ya, kemudian ujungnya ada kaitnya, dan kait ini dibarengi dengan api. Jadi kait, ya, seperti pancing begitu kalau kita renungkan, ya, dan panas.
Nah, suatu saat ketika dilemparkan mengenai tubuh Anas bin Malik ini. Anas bin Malik, sahabat Rasulullah ya. Melihat saudaranya terancam bahaya, bahkan kalau dibiarkan bisa celaka, maka Al-Barra bin Malik ini loncat dan kemudian menyelamatkan saudaranya. Tapi apa yang terjadi? Justru dia yang tubuhnya tersangkut oleh pancing ini, kena jebakan lawan, dan kemudian besi panas melupuh tubuhnya, dan itulah akhir hayat dari Al-Barra bin Malik. Dia meninggal dunia dalam peristiwa ini, perang Tustar di masa pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan walaupun pada akhirnya wilayah ini jatuh ke tangan kaum muslimin dan menjadi kekuasaan kaum muslimin, tapi penaklukan kota yang sangat bersejarah dan terkenal dengan perang Tustar. Di antara yang syahid dalam perang ini adalah Al-Barra bin Malik radhiyallahu anhu. Kisah tentang Al-Barra bin Malik ini barangkali tidak sepanjang saudaranya Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis begitu banyak. Namun kalaulah Anas bin Malik banyak menghabiskan waktunya membersamai Rasul meriwayatkan hadis, tapi saudaranya Al-Barra bin Malik ini justru banyak beraktivitas di luar, terutama di medan peperangan. Demikian para sahabat berbagi tugas tanpa harus menyepelekan tugas-tugas yang saudara yang lain. Maka benar sekali kalaulah dalam perjuangan itu harus seperti barangkali permainan sepak bola. Ada yang jaga gawang, ada yang bek kanan, bek kiri, penyerang tengah, dan kemudian di depan. Nah, kaum muslimin juga demikian. Jadi masing-masing dalam sendi-sendi dan kehidupan masyarakat ditempati oleh pejuang-pejuang Islam. Di masa Rasulullah mereka telah berbagi tugas, dan Al-Barra bin Malik menempati posisi yang sangat luar biasa. Dia pun meninggal dunia dalam keadaan syahid. Semoga kisah pendek tentang Al-Barra bin Malik ini memberikan inspirasi kepada kita tentang bahwa tubuh kecil, mungil, hitam, kribo bukanlah halangan bagi seseorang untuk tidak berjuang memperjuangkan apa yang dia mampu untuk kejayaan Islam dan kaum muslimin. Kita bertemu lagi pada seri berikutnya. Saya Happy Andi Bastoni. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.